Terima kasih. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus melingkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang menyertai kita sepanjang waktu. Saya sambut kita semua, Shalom. Puji Tuhan, kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Dan pagi ini tidak kebetulan kita ada di minggu kedua perjamuan kudus, tetapi sekaligus adalah momentum Pentakosta. Katakan Pentakosta. Api Roh Kudus dicurahkan di Pentakosta. Nah, tapi saya ingin coba sampaikan tentang Pentakosta. Supaya kita punya dasar dan landasan tentang Pentakosta. Pentakosta ini sudah terjadi setiap tahun, bahkan jauh sebelum Yesus ada di dunia ini. Pentakosta sudah dirayakan. Paling tidak saya mencatat beberapa arti Pentakosta. Yang pertama, Pentakosta bagi umat Israel yang keluar dari Mesir. Pada zaman itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dan Firaun itu tidak kasih. Ya, pertama kasih, ntar nggak dikasih. Dari mulai air menjadi darah. Dan sampai pada tulah yang ke-10, anak sulung mati. Tetapi Tuhan bilang sama Musa, tapi dengar ini, kalau malaikat maut nanti kuperintahkan untuk membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir, kasih tahu seluruh orang Israel, sembelih lembu atau domba begitu, lalu olesi ambang pintu rumah mereka dengan darah domba itu, maka malaikat maut akan melewati rumah itu, sehingga tidak ada kematian di rumah itu. Ada korban, ada keselamatan. Yang bisa ngerti katakan amin? Oke ya. Nanti olesi. Nah, hari itulah yang disebut Tuhan waktu Firaun melihat itu dan oke, udah pergilah dari Mesir. Waktu Tuhan melewati rumah-rumah yang ada darah anak domba itu, itulah Paskah. Passover. Yang kita mengenal dengan Paskah, Passover. Dilewatkan. Paham ya saudara? Dilewatkan. Dan dari itu orang Israel keluar dari Mesir. Dari Paskah, Passover tadi, 50 hari. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Pentakosta adalah hari ke-50. Ya, gitu. Jadi dari perjalanan dari Mesir, hari 1, 2, 3, 4, 5, hari ke-50, Tuhan memanggil Musa ke atas gunung Sinai. Untuk menerima apa? 2 loh batu isinya tulisan tangan Tuhan. Tentang apa? 10 perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan tentang Pentakosta. Sebuah perintah, sebuah ketetapan, sebuah catatan isi hati Tuhan bagi umat Israel waktu itu. Itu Pentakosta pertama bicara. Pentakosta yang kedua adalah, kalau saya mencatat di sana, dirayakan setiap 50 hari setelah Paskah. Kemarin kita sudah merayakan Paskah ya, 50 hari setelah Paskah. Sebagai ucapan syukur panenan. Jadi zaman itu orang Israel setiap tahun setelah merayakan 7 hari raya roti tak beragi, mereka 50 hari kemudian merayakan namanya hari Pentakosta. Mereka bersuka cita, makan bersama dan bergembira. Untuk apa? Menerima hasil panenan. Bersyukur. Katakan bersyukur. Ya, tadi kemarin itu yang pertama bicara tentang kemerdekaan, kelepasan, bicara tentang isi hati Tuhan. Yang kedua tentang bersyukur sama Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Itu Pentakosta. Saya mencatat Pentakosta yang ketiga, ini bicara tentang apa itu? Di atas loteng Bait Allah, loteng Yerusalem. Waktu itu Yesus disalib hari Jumat dan bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu itu, Minggu Paskah.
hari raya roti tak beragi. Pada waktu dia mati dan bangkit pada hari Paskah itu tidak kebetulan. Makanya saya katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat dan Tuhan atas hari esok. Hari Sabat sudah lewat, tapi hari esok ada di tangan Tuhan. Amin. Dan dikatakan hari ke-50. Nah, dia menampakkan diri pada 40 hari pertama, lalu dia naik ke surga. Tidak kebetulan waktu dia naik ke surga, maka Tuhan perintahkan jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhi oleh kuasa di tempat tinggi. Saya percaya bukan kebetulan, itu jatuh pada hari ke-50 atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Itulah Pentakosta. Pentakosta yang kita kenal hari ini. Dan kita mendengar hari ini dan dari Gembala Pembina bahwa Pentakosta juga bergulir terus-menerus sampai ada pergerakan Pentakosta yang kedua waktu di Azusa Street. Lalu kegerakan Pentakosta yang ketiga yang sekarang terjadi hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Saya coba akan membawa ini supaya saudara memahami. Pada waktu Pentakosta di kamar loteng itu, itulah yang disebut Tuhan Yesus, lahirnya gereja. Hari ulang tahun gereja. Pentakosta itu ada hari ulang tahun gereja. Dari hari itu gereja bangkit. Apa yang terjadi? Mohon kita lihat. Jadi hari ini saudara harus bersuka cita merayakan Pentakosta. Lihat kiri kanan senyumnya melihat. Nah, ada senyum nggak? Dan kasih tahu kiri kanan begini, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kemarin ulang tahun Pak Tony. Selamat ulang tahun. Hari Raya Pentakosta adalah hari ulang tahun gereja. Gereja lahir di Pentakosta itu. Apa dikatakan? Matius pasal 16. Matius pasal 16 mulai dari ayat 16. Ayat 17, sorry. Matius 16 ayat 17 sampai 18. Sampai 19. Dikatakan kepada Simon, ayo baca sama-sama deh, sudah ketemu di depan. 2, 3. Katakan amin. Yang dapat melahirkan gereja adalah Bapa di surga. Katakan Tuhan. Tuhan yang melahirkan gereja. Kita nggak bisa membuat kita kumpul seperti ini. Tuhan yang bikin kita kumpul jadi gereja, jadi milik kepunyaannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi aku yang pilih kamu. Supaya kamu menghasilkan buah. Amin. Lihat ini ya, ayat 18. Dikatakan di sana, dibilang apa? Di atas pernyataan Petrus, maksudnya di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan siapa? Jemaat. Kumpulan gereja, jemaat. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Nah ini dia, kita akan belajar di sana. Dan teruskan ayat yang ke-19 dikatakan apa? Ayat 19. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Wah dengar ini. Apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas. Yang percaya katakan amin. Inilah kuasa yang diberikan kepada gereja. Pada waktu gereja akan dilahirkan nanti. Dan terjadi pada waktu Pentakosta terjadi. Katakan amin. Apa yang terjadi? Mereka punya kuasa seperti Elia. Kuasa seperti apa? Elia yang akan berkata, jangan hujan, enggak hujan. Jadi hujan, hujan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Lalu Tuhan bilang sama kita semua bahwa sekarang ini Tuhan sudah melahirkan gereja, yaitu saudara dan saya. Katakan saya gereja. Di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus curahkan bagi kita. Kenapa begitu saudara? Tuhan sudah janji. Apa yang kata Tuhan? Dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat ke-12. Yesus sudah janji sesuatu yang besar terjadi ini. Yohanes 14 ayat ke-12. Baca sama-sama. 2, 3. Ulangi sama-sama. 2, 3. Ayat 12. Ini Yohanes 14 ayat 12 itu tuh. Aku berkata kepadamu. 2, 3. Aku berkata kepadamu.
Oke, saya baca tentang ini. Dikatakan apa? Kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Dengarkan ini ya. Waktu Elia mau meninggalkan Elisa, Elisa bilang sama Elia, aku nggak mau kau tinggal, kecuali kau memberikan rohmu bagiku sebagian itu. Dan dia minta double portion. Lalu Elia bilang begini, nanti kamu akan terima kalau kamu melihat aku naik ke surga. Maksudnya naik kereta berapi itu. Kamu akan lihat dan kamu akan terima. Saudara benar, Elia kalau di Alkitab saya mencatat, ada 8 kali dia melakukan tanda heran mujizat. Elisa muridnya melakukan tanda mujizat 16 kali. Dahsyat nggak? Dahsyat. Tuhan bilang gini, kamu, katakan kamu, kasih kira-kira kamu, juga saya, ya, akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Tetapi bukan hanya sampai di situ, dikatakan yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Yesus itu orang tumpang tangan sembuh, ya kan? Orang berlari-lari, jamah jubah, Yesus sembuh. Tapi tahu nggak saudara? Petrus, siapa Petrus? Murid Yesus. Dia berjalan, bayangannya aja, tuh bayangannya tuh. Sentuh orang sakit lebih dahsyat. Lebih dahsyat loh. Pak Paulus, aduh, saya punya saudara sakit. Di sini lagi pelayanan, Paulus. Aduh, repot. Semua pelayanan penting, di sana penting. Udah nih, sapu tangan. Bawa. Masa begini? Ya udah bawa aja, iman aja. Ya percaya. Lalu sapu tangan Paulus, orang sembuh. Karena siapa? Kuasa Allah. Hari-hari ini hamba Tuhan khotbah di TV. Saudara-saudara, ada mujizat kesembuhan. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan dan disembuhkan. Di situ ada seorang sedang duduk di depan TV-nya dan berkata, Tuhan aku percaya. Ulurkan tangan saudara, ulurkan tangannya. Tahu-tahu saudara yang di depan TV ini sembuh. Amen. Sudah banyak terjadi. Bukankah firman itu digenapi? Amen. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menepati janjinya. Nggak ketemu pembicaranya di mana tahu itu. Mungkin itu bukan live streaming, mungkin itu siaran ulang, tetapi percaya dia ngalami kesembuhan. Yohanes 16. Saudara boleh mencatat ini. Oh sorry, mundur lagi, sorry, belum itu. Yohanes 14 ayat yang ke-12 tadi. Ada satu kata menarik. Kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Apa dikatakan? Sebab aku pergi kepada, itu akan terjadi pada waktu Yesus pergi kepada Bapa. Kenapa? Yohanes 16 ayat 7. Baru ini sambungannya nih. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Baca sama-sama. 2, 3. Amin. Alangkah. Yes. Tadi dikatakan aku pergi kepada Bapa. Yang pertama untuk menyediakan tempat. Yang kedua mengutus Roh Kudus. Agar dia bukan Immanuel, Allah beserta kita, tapi Allah di dalam kita. Amin. Allah di dalam kita. Nah, ini gereja lahir. Pada waktu gereja lahir, gereja membawa berita kabar baik. Saudara dengar ini. Ada 5 hal yang terjadi pada waktu gereja lahir. Selalu saya bilang gereja lahir itu kapan? Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Kalau saya ngomong gereja lahir, kapan gereja lahir? Pada waktu Pentakosta. Saya ulangi pertanyaan saya. Kapan gereja lahir? Pada waktu Pentakosta terjadi di atas kamar roteng itu. Dampaknya apa saudara? Petrus berkhotbah. Kisah pasal 2 dikatakan Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Siapa Petrus, saudara? Beberapa waktu lalu dia seorang penyangkal Yesus. Beberapa waktu lalu dia pernah ngajak teman-temannya balik ke dunia yang lamanya. Dia bilang apa? Aku mau ngejala ikan. Mau ikut? Aku juga mau, ayo. Dia lupa panggilannya bahwa dia bukan menjala ikan lagi, tapi menjala manusia. Tapi ketakutan membuat dia kembali ke masa lalu.
Tapi karena api Roh Kudus yang menjamah hidup dia, Petrus berubah. Ada kelahiran baru. Katakan Petrus mengalami kelahiran yang baru. Gereja pada waktu mengalami pencurahan Roh Kudus, dia akan mengalami kelahiran yang baru. Yang lama sudah berlalu, kata Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Tiba-tiba bayangan Yesus, Petrus ingat tentang waktu dia menyangkal Yesus, bohong, ngomong katanya mau setia, tapi begitu Yesus ditangkap, lari. Begitu Yesus dia ditanya sama orang, menyangkal. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, dia tidak marah, dia berkata apa? Gembalakanlah dombaku. Nah pagi ini saudara, kelahiran yang baru terjadi pada gereja hari ini, kalau engkau menerima Roh Kudus. Engkau bukan lagi pecundang, tapi engkau adalah pahlawan. Wow, ini belum respon nih saudara. Saudara bukan pecundang, tapi pahlawan. Menang atas hidup saudara, menang atas ego kita, menang atas diri kita sendiri. Tuhan katakan ini loh, Petrus menang atas dirinya sendiri. Dahsyat nggak? Petrus berubah. Apa yang dihotbahkan? Pasal 2 dalam Kisah Para Rasul itu. Khotbah biasa. Dia bicara tentang Yesus. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia bicara tentang Yesus. Bicara tentang pekerjaan Tuhan yang besar. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Apa saudara? Kuasa Roh Kudus. 3.000 orang bertobat. Jadi kalimatnya sama. Orangnya nggak beda. Tapi rohnya berbeda. Bisa ngerti maksud saya? Roh yang di dalam Petrus nggak lagi rohnya sendiri, tetapi ada Roh Kudus di dalamnya yang menyala-nyala dan terus berkata tentang kebesaran Allah. Dikatakan Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Bapa di surga. Lalu apa yang terjadi di kejadian pada waktu gereja lahir? Yang kedua adalah tanda dan mujizat, sign and wonder. Waktu Petrus berjalan, Kisah Rasul pasal 3. Waktu Yesus berjalan memasuki tempat sembahyang, bait Allah. Dan Yohanes dia lihat apa ada orang lumpuh di sana. Dan dia menatap orang lumpuh itu. Orang lumpuh juga menatap dia. Wah, dengan harapan ada dapat uang mungkin ini dari Bapak Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, lihat saya. Lihat kami. Jadi hari itu Petrus berani ngomong, lihat kami. Waktu kemarin belum dipulihkan, belum mengalami pencurahan Roh Kudus, Petrus nggak berani berkata macam-macam, nggak berani berkata lihat kami, karena dia sadar dia siapa, dia bukan siapa-siapa. Tapi karena Roh Kudus di dalamnya, dia berkata lihat saya. Seperti Petrus berkata, ikutlah saya, seperti saya mengikut Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Sign and wonder. Waktu dia berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit berjalanlah. Seketika juga, hari itu juga, kuatlah kaki orang itu dan dia menjadi sembuh. Ada tanda dan mujizat. Dahsyat Tuhan. Amin. Tapi yang kedua, yang ketiga dikatakan, ada juga kejadian luar biasa dikatakan gaya hidup gereja dirubah. Gaya hidup gereja dirubah. Dia unity. Tinggal di tiap rumah ada cool. Ya, baca Alkitab, gemar gitu saudara. Makanya gereja akan ngalami ini saudara, gemar, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Ada di kul, mereka memecahkan roti di rumah-rumah mereka secara bergilir. Kan giliran kul kan ya? Nggak di gereja, di rumah-rumah ada kul. Jadi Arkadia ini, kita ini adalah yang sedang menggenapi firman Tuhan. Yang sudah melakukan kul katakan amin. Yang belum mari gabung. Yang ikut gemar katakan haleluya. Yang belum ikut gabung. Kenapa? Kita masih on the track. Amin. Ada di Alkitab. Mereka bergembira. Tidak ada yang kekurangan. Mereka mengasihi satu sama lain. Yang keempat, saudara. Apa yang terjadi setelah gereja lahir? Atau ulang tahun gereja yang pertama? Ada goncangan. Kalau mujizat tanda langsung haleluya. Amin. Ada goncangan. Baru 2 orang, 3 orang. Ini kejadian benar, ada goncangan, amin. Yang nggak digoncang ya goncang terjadi kok, nggak minta-minta juga datang sendiri kok goncangan. Tetapi goncangan di tangan Tuhan dikatakan apa? Agar tinggal tetap yang tak tergoncangkan. Tahu rasanya hidup sehat kapan? Pada waktu rasa hidup sakit. Tahu rasa damai pada waktu keadaan lagi kalut.
Pada waktu itulah Tuhan menampakkan dirinya. Maksud Tuhan dari goncangan itu. Tidak ada maksud lain. Selain membuat semua rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Terserak semua lari tunggang langgang. Sambil memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan dahsyatnya, dampaknya ada yang dahsyat terjadi. 70% dari penduduk bumi waktu itu adalah menjadi percaya karena Kristus Yesus Tuhan. Amin. Gereja harus mau berada di tempat yang tergoncang-goncang. Gak apa-apa. Kalau itu dari Tuhan. Tapi harus kenalin ya, goncangan dari Tuhan atau dari kekonyolan kita. Misalnya malam-malam begadang sampai pagi, saudara. Besok pagi kepala vertigo. Ini ada goncangan. Ini bukan goncangan, namanya goncang diri sendiri namanya itu. Kalau goncangan datang dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Amin nggak? Tapi kalau emang sengaja begadang terus, Bang Haji bilang jangan begadang, makanya jadi masalah. Yang kelima, saudara, setelah goncangan terjadi, ada paradigma yang baru. Katakan paradigma yang baru. Pegang kepalanya, paradigma yang baru. Selama ini gereja itu empat dinding gereja nih. Kalau ibadah melayani keren, baru di sini nih keren nih. Kalau di sini keren nih kayak begini nih, pakai jas nih keren nih. Lupa bahwa pelayanan itu bukan di sini, di luar sana, dari mulai depan sana kalau mulai kita ibadah, saudara. Itu penyambut tamu, asar, saudara. Itu adalah front line-nya gereja, saudara. Senyumnya itu membawa damai sejahtera. Shalom. Bayangin, saudara, pembicara belum diterima firman-nya, asar sudah dulu diterima, saudara, depan. Coba asarnya. Pernah pegang salaman? Ya. Belum nggak lihat mukanya. Buang muka kanan kiri. Yang tersinggung bilang amin. Ada sedikit anak-anak Tuhan yang kecewa katanya. Asarnya sombong katanya. Kalau ngelihat nggak lihat muka katanya. Sekali dilihatin muka marah lagi. Ngeliatin muka kurang ajar sama orang tua. Ini maunya diapain sebenarnya ini? Tapi oke lah, kita mau belajar sungguh-sungguh bahwa paradigma berubah. Pelayanan bukan hanya di mimbar ini. Bisa amin? Di rumah kita, di tetangga kita, ngomong sama teman-teman kita tentang kebesaran Tuhan, itu pelayanan. Amin. Ibadah ini adalah sebuah ucapan syukur. Rubah, saudara. Ini bukan pelayanan sebagai satu beban, tapi ucapan syukur. Oke. Saudara lihat ini. Mari lihat Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-8. Ternyata, saudara, gereja, saya mundur sedikit dulu tentang Roma pasal yang pertama. Roma pasal pertama, ayat yang ke-17. Roma pasal pertama, ayat yang ke-17. Ya, baca nih ya. 2, 3. Katakan amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman, menuju kepada iman. Jadi, apa dimaksud dari firman ini? Bahwa dikatakan ada orang-orang yang dalam kategori keselamatan itu 3 model. Yang pertama, orang yang tidak selamat. Kalau saya menyimpulkan orang yang tidak selamat adalah orang yang tidak percaya, atau dalam tanda petik, orang yang menolak Kristus. Nah, ini dia. Orang yang menolak Kristus tidak selamat. Tapi ada juga orang-orang yang hampir tidak selamat. Karena membangun kehidupannya dengan rumput kering, jerami. Artinya apa? Dia salah menginterpretasikan. Dia salah mengartikan. Dia salah mengartikan firman. Bahwa firman itu seperti yang saya maksud gini. Hukum Taurat. Hampir kita tidak selamat. Karena Tuhan mengejar adalah spiritualitas. Bukan ritualitas. Ulangi ya. Kalau saya pernah ambil contoh yang sederhana. Waktu itu beberapa waktu saya ngomong bahwa Tuhan tuh ibaratkan seorang kekasih oleh Salomo ya. Salomo kan nulis Kidung Agung itu. Waduh, vulgar banget ya. Dia bilang tentang kekasihku engkau dan sebagainya. Tapi kalau ada seorang pasang kasih datang ke rumah pacarnya gitu, lalu ngomong, sayang, engkau adalah bintang bagiku, lalu kasih mawar, ngomong-ngomong yang sama. Sabtu berikutnya ngomong yang sama, dengan barang yang sama pula. Sabtu berikutnya ngomong yang sama, dengan barang yang sama juga. Sabtu berikutnya, ceweknya pasti bilang begini, enak saya dengarnya nih.
gereja itu harus lahir dari spiritualitas, keintiman, mengerti maksud rencana Tuhan, bukan dari kebiasaan. Ingat loh ya, spiritualitas yang dilakukan secara terus-menerus tanpa kehangatan cinta akan Allah itu menjadi ritualitas. Ritualitas itu model-model perdukunan, ritualitas bawa ayam hitam, itu ritualitas. Pokoknya gitu aja. Tapi Tuhan itu bukan itu, saudara. Tuhan adalah pribadi. Tuhan adalah pribadi. Nah, orang yang bagaimana dikatakan orang yang berjalan, orang benar adalah orang yang berjalan dalam iman. 2 Petrus pasal 1. Saya mau ajak kita melihat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Ini menarik sekali loh. Memiliki hak penuh. Wow, dahsyat sekali nih. Mari baca dengan suara nyaring ya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang 11. 2, 3. Katakan amin. Saudara dan saya memiliki hak penuh. Katakan hak penuh. Yang diberikan Allah kepada kita, saudara. Bukan kuat tenaga kita, tapi karena kasih Allah itu. Nah, tetapi saudara ternyata hak penuh yang Tuhan bilang mulai dari iman, berangkat dari iman itu nggak bisa jalan sendiri. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-8. Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Ya. 2 Petrus pasal 1 yang ke-5. Nah, ini dia. Baca lagi. 2, 3. Pada kebajikanmu adalah pengetahuan. Pertama apa? Dengan sungguh, tulisan sungguh-sungguhnya digedein. Bisa nggak nih? Nggak bisa ya? Di Alkitab saudara, garis bawah. Sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan imanmu itu kebajikan. Bukan cuma iman tok, tapi kebajikan. Artinya kebajikan itu adalah segala hal yang baik yang dipikirkan. Itu kebajikan. Apa yang dipikirkan? Oh iya. Lalu kebajikan itu bukan hanya kebajikan yang semu, kebajikan yang asal kebajikan, tapi kebajikan yang dilandasi oleh pengetahuan. Dari mana kita tahu pengetahuan? Baca firman. Kan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ayat yang ke-6. Berikutnya. 2, 3. Dan kepada pengetahuan, pada pengetahuan diri, ketekunan. Ya, 4 hal tadi. Tadi kan 3. 4 hal. Kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Wow. Saya dan saudara harus sungguh-sungguh. Kata penguasaan diri ini agak buat saya kalau kita mau bedah lagi dan belajar, nggak ada habisnya. Kita menang di satu hal yang satu, kita masih berjuang di hal lain. Sampai Tuhan datang. Makanya kita harus sungguh-sungguh menguasai diri. Melihat orang lain lebih utama. Amin ya saudara? Melihat orang lain lebih utama. Lihat ini. Kepada, penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Jadi selain menguasai diri, ketekunan itu adalah ciri khas yang harus dibangun. Gereja itu kan kadang-kadang kita semangat ya, oh yo kita doa pagi, yo kita rumah doa. Tapi ketekunan itu adalah setiap waktu, nggak berhenti, tekun, terus. Yang dengan tekun mengerjakan pekerjaan baik. Itu kata Tuhan, firman berkata dengan tekun, terus menerus. Dan dalam ketekunan itu apa? Kesalehan. Kesalehan ini bicara kekudusan, kesucian, kemurnian hati, ketulusan. Dengan kata lain apa ya? Selain itu, mungkin yang lain ada lagi kata-kata yang lain. Kesalehan itu bukan hanya soal kudus itu punya Tuhan. Kesalehan itu bagian usaha kita. Amin nggak saudara? Kita ini berusaha untuk hidup saleh sesuai firman. Nah berikutnya ayat 7 terakhir. Ayat 7. 2, 3. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, itulah yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita untuk melengkapi kehidupan kita untuk menerima hak penuh tadi. Kasih akan saudara-saudara. Di sini saudara seiman maksudnya. Amin. Jadi kalau cuma bilang, Pak,
tolong bisa nggak datang ke rumah doain? Ya pasti harus mau doain. Kecuali kita ada di mana tahu ya, nggak jelas. Harus mau. Kasih akan semua orang. Semua orang artinya mata kita tertuju kepada bukan hanya orang Kristen, tapi orang non-Kristen. Jangan cuma orang Kristen aja, semua orang katanya. Nah ini lengkap nih. Ayat 8-nya dijelaskan dengan rinci. Dengan jelas begini, ayat 8 bilang begini. Ayat 8-nya, baca lagi dengan keras. 2, 3. Katakan amin. Jika kamu sudah memenuhi itu dengan berlimpah-limpah, saudara, yang pertama tadi apa? Kita akan memberi hak penuh. Tetapi yang kedua ini, saudara, saya balik kata-katanya. Kalimatnya, yang kedua ini adalah kita memiliki roh yang menyala-nyala. Katakan roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala inilah yang kata Tuhan apa? Aku akan mencurahkan rohku atas gereja Tuhan. Pada waktu Pentakosta terjadi. Inilah yang dibilang Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal ke-16 ayat yang ke-17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang. Oh, Markus 16 dulu. Sorry sana. Markus 16 ayat 17. Baca sama-sama. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang. Wow. Dan mereka akan memegang ular. Ayat berikutnya. Minum racun maut. Mereka akan numpang tangan orang sakit. Mereka akan melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Tetapi hari ini ada satu hal yang paling perlu kita punya adalah yang pertama iman. Yang kedua berusaha sungguh-sungguh tadi. Menambahkan kepada iman. 7 hal tadi. Yang pertama apa 7 halnya tadi? Kepada iman tambahkan kebajikan. Kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan. Kepada ketekunan tambahkan kesalehan. Kepada kesalehan tambahkan kasih akan saudara seiman. Yang ke-7 dikatakan tambahkan kasih akan semua orang. Ada 7 hal yang harus kita lakukan, tambahkan ke dalam iman kita. Maka Roh Kudus akan dicurahkan. Lah pertanyaannya berikutnya, bagaimana Tuhan curahkan Roh Kudus? Nah, saya akan bicara ini terakhir sebelum kita terima perjamuan hari ini dan kita terima pengurapan. Roh Kudus itu di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu diibaratkan atau dilambangkan pasal 2. Lihat, Kisah Rasul pasal 2. Dilambangkan seperti angin. Maka tiba-tiba datanglah tiupan angin yang keras ke dalam ruangan rumah itu di mana mereka duduk. Angin saudara bisa lihat? Enggak bisa. Tapi mereka bisa dirasakan. Iya, bisa rasakan. Saudara, angin warnanya apa? Merah, Pak, merah. Itu kalau dikerokin masuk angin, jadi merah, Pak. Enggak ada itu namanya masuk angin dikerokin sendiri. Angin kita enggak bisa lihat, tetapi kita bisa rasakan. Bukankah itu yang terjadi kepada Petrus? Petrus nggak tahu kok bisa-bisanya dia berani ngomong seperti itu. Bisa-bisanya mujizat terjadi. Bisa-bisanya ini dan itu. Dia nggak pernah kursus. Itulah Roh Kudus yang kita tidak lihat tapi kita bisa rasakan dampaknya. Yang kedua dikatakan, lalu dikatakan, Kisah Rasul pasal 2 dikatakan, lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Roh Kudus dilambangkan seperti api yang menyala. Nyala. Kalau saudara bicara tentang api, saya akan bawa kepada saudara pemikiran tentang semangat. Dalam api pon, kan ada api kan, pon gitu kan. Semangat, ada sebuah gairah yang luar biasa. Itulah api Roh Kudus yang dicurahkan bagi gereja. Yang di dalamnya Roh Kudus menguasai gereja. Memenuhi gereja. Dan gereja bergerak di dalamnya. Kalau saya bertanya, berapa di antara saudara rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus? Boleh angkat tangan bersama saya, katakan haleluya. Caranya adalah yang saya baca dan saya pelajari dan saya ikut sama-sama di dalamnya. Satu kali saya ikut dalam sebuah camp pelajar, bukan pelajar, pemuda.
Dan waktu itu pembicara di depan, saya masih ingat siapa yang bicara waktu itu. Dan pembicara itu bilang sama saya begini, bukan sama saya, sama kita di situ sedang duduk mendengar mereka. Kamu cukup bilang sama Tuhan, aku rindu Engkau ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahanku. Lalu engkau mulai buka mulutmu dan mulai sembah Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di mulutmu untuk menyembah, sembah Dia. Saya pikir ya cuma begitu dong. Saya tiap minggu juga saya ngalamin, saya kan ibadah juga tiap minggu. Tapi itu kali saya nggak tahu bagaimana, saya begitu rindu dari awal mulai nyembah Tuhan, air mata tuh nggak keluar, nggak berhenti keluar bercucuran. Sampai saya bilang, Tuhan ini apa ya Tuhan? Oh, yang Tuhan bilang begini, aku sedang ada di dalam kamu nak. Selama ini aku ada di luar kamu. Aku menyertai kamu selama ini karena kau undang dan pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tapi hari ini aku mau ada di dalam kamu. Tuhan, aku mau setiap hari. Tiba-tiba waktu saya disuruh, bukan saya, dan kami semua disuruh maju. Saya ikut maju saudara. Kami mau minta pencurahan Roh Kudus dicurahkan buat saya pribadi. Jangan ngomong yang lain, jangan lihat yang lain. Lihat buat pribadi karena Tuhan mau pakai gereja. Siapa gereja? Saya gereja. Lalu saya mulai angkat tangan dan mulai buka mulut. Saya mulai nyanyi nyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan tiba-tiba Tuhan masuk ke tempat kudusnya. Buka Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama. Baca sama-sama. Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama. 2, 3. Katakan amin. Dia dengan mendadak datang dan masuk ke dalam baitnya yang kudus. Dan waktu itu saya mulai merasakan seperti tiupan angin. Ya, yang nggak keras-keras amat, tapi saya merasakan ada damai di sini. Ada damai di hati. Ada sukacita di hati. Ada rasa hadirat Tuhan yang mulai memenuhi saya. Dan waktu hadirat itu memenuhi saya, mulai Tuhan bukan hanya saya rasakan, tapi saya mengalami Tuhan. Seperti api sedang turun di kepala saya merasakan seperti itu saudara. Dan tahun 97 itu saya ngalamin sebuah terobosan dalam hidup saya. Saya tidak sama lagi. Saya bukan bukan orang yang hebat, tetapi Tuhan di dalam saya jauh lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Dia penuhi dari mulai rambut saya rasanya kayak ada merinding dalam hati. Wah, bagaimana ya? Wow, kayak hawa hangat mulai masuk dan saya mulai menyembah Tuhan. Dan tiba-tiba waktu saya menyembah Tuhan, saya mulai bahasa roh saudara. Saya nggak tahu pertamanya. Saya udah baca Alkitab. Saya meneliti firman. Tapi saya hari itu ngalamin Tuhan sendiri. Dan dia ada di dalam saya. Dan dia berkata, hari ini damai sejahteraku ku berikan bagimu. Dan damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang tidak sama dunia berikan menyertai kamu. Tuhan Yesus berkati. Inaya rabashana rabada.